pemahaman mahasiswa pada materi pokok bahasa bilangan bulat serta untuk penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa pada materi teori bilangan serta untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep matematika dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan matematika yang lebih efektif dan efisien. Itu mana dulu ganti tuh? Deal gantinya mana ini deal? Halo, metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripsi kualitatif. Nyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan aturan atau menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini ingin diungkapkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa dengan apa adanya dalam mata kuliah teori bilangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 3 sebanyak satu kelas yang terdiri dari 30 mahasiswa. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Satu, analisis karakteristik responden. Cara yang digunakan dalam menganalisis karakteristik responden yaitu dengan cara mengelompokkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dua, analisis kemampuan pemahaman matematis. Cara yang digunakan dalam menganalisis kemampuan pemahaman matematis yaitu dengan cara menyesuaikan soal dengan indikator. Soal dan jawaban ujian tengah semester mahasiswa pada mata kuliah teori bilangan diperiksa apakah pengerjaan mahasiswa sudah benar dan juga sesuai dengan indikator yang ada. Berikut ini adalah tabel indikator kemampuan pemahaman matematis yaitu Dokter Deal. Hasil dan pembahasan, gambaran analisis butir soal tidak terlepas dari karakteristik responden. Responden. Karakteristik responden di sini dipandang dari segi jenis kelamin. Secara keseluruhan deskripsi dari karakteristik responden mahasiswa matematika. Misalnya laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Lebih lebih apa sih kalau kayak gitu, Pak? Diagram satu menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebesar 20 orang atau 67%, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 10 orang atau 33%. Itu pembahasan. Analisis pemahaman matematis pada mata kuliah teori bilangan disajikan pada diagram dua persentase tingkat kemampuan pembuktian matematis mahasiswa. Pada diagram dua tersebut, sebanyak 77% dari sampel penelitian belum paham cara menyelesaikan soal. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa belum dapat mengoptimalkan seluruh kemampuan, terutama kemampuan pemahaman matematisnya dalam mengerjakan soal teori bilangan, sehingga cenderung menyerah dalam mengerjakan soal ketika mengalami kesulitan. Sebanyak 23% sampel sudah mengerti cara menyelesaikan, namun masih beberapa yang kurang tepat dalam langkah penyelesaian. Analisis kemampuan pemahaman matematis berdasarkan jenis kelamin disajikan pada diagram 3. Persentase tingkat kemampuan pembuktian matematis mahasiswa laki-laki yang sudah memahami cara menyesuaikan soal sebanyak 10% atau berjumlah 3 responden dalam mahasiswa laki-laki yang belum memahami cara menyelesaikan soal sebanyak 23% atau sebanyak 7 responden. Selanjutnya, persentase tingkat kemampuan matematis mahasiswa perempuan yang sudah memahami cara
menyelesaikan soal sebanyak 13% atau 4 responden dan sebanyak 54% atau 16 responden mahasiswa perempuan dapat menyelesaikan soal belum dapat menyelesaikan soal. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Jika diperhatikan dari persentase diperoleh kemampuan pemahaman matematis mahasiswa laki-laki lebih unggul dari mahasiswa perempuan. Pada mata kuliah teori bilangan, pada penelitian ini mahasiswa perempuan cenderung kurang teliti dan kurang paham dalam menyelesaikan soal. Dan beberapa mahasiswa perempuan mengalami kesulitan serta kurang paham dalam menyelesaikan soal. Dan beberapa mahasiswa perempuan mengalami kesulitan serta beberapa dari mereka menggunakan jawaban pintas dalam mengerjakan soal. Bagi yang menganggap matematika menyenangkan, maka akan tumbuh motivasi dalam diri untuk mempelajari matematika dan optimasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat menantang dalam pembelajaran matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, maka akan bersikap pesimis dalam menyelesaikan masalah matematika dan kurang menyukai pelajaran matematika. Kemampuan pemahaman matematis terbagi menjadi dua indikator, yakni satu, kemampuan pemahaman komputasional. Kemampuan pemahaman komputasional yaitu dapat menerapkan konsep atau rumus pada pertemuan rutin atau sederhana, atau mengerjakan sesuatu algoritmik. Dua, kemampuan pemahaman fungsional. Kemampuan pemahaman fungsional yaitu dapat mengaitkan suatu konsep dalam konsep lainnya secara benar menyadari proses yang dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama ada kemampuan pemahaman komputasional. Di sini dapat kita lihat gambar, jadi gambar ini adalah contoh soal yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengetes kemampuan pemahaman matematis pada mata kuliah teori bilangan dengan cara penyelesaiannya. Di gambar pertama ini adalah jawaban mahasiswa pertama. Pada gambar ini eh, mahasiswa pertama yang kurang paham dengan soal tes yang diberikan, sehingga dalam soal ujian tengah semester yang diberikan, mahasiswa tidak bisa mengerjakan soal yang tidak sesuai dengan contoh yang diberikan. Seharusnya mahasiswa dapat mengidentifikasi pola desimal berulang baru diselesaikan. Nah, pada gambar kedua, ini adalah jawaban mahasiswa yang sudah dapat menerapkan konsep yang diberikan oleh dosen. Jawaban dari mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut dapat mengidentifikasi pola desimal berulangnya, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya dengan mengalihkan permisalan dengan 100 dan 1 juta, dan dapat menyimpulkan sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Dan yang kedua adalah kemampuan pemahaman fungsional. Berikut diberikan soal dan cara penyelesaiannya serta beberapa hasil jawaban dari tes mahasiswa yang terkait dengan kemampuan pemahaman matematis pada mata kuliah teori bilangan. Soal dan jawaban yang diberikan adalah seperti pada gambar. Nah, pada gambar 1 adalah jawaban pada mahasiswa pertama untuk menentukan persamaan awal yaitu 19x dan tambah 80y adalah 1980, sudah menjawab dengan benar walaupun tidak membuat permisalan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam pengerjaan langkah yang digunakan menggunakan algoritma Euclid, tetapi penyelesaian akhirnya kurang tepat karena apabila disubstitusikan nilai X dan Y-nya dan dijumlahkan tidak sama dengan 1980. Dan pada gambar kedua adalah jawaban mahasiswa kedua yang sudah dapat memahami konsep yang diberikan oleh dosen dengan membuat persamaan yang sesuai dengan yang dimaksud pada soal walaupun masih tidak memberi keterangan untuk permisalan variabel X dan Y-nya. Pada pengerjaan mahasiswa yang kedua ini menggunakan permisalan X sama dengan 100 dan Y sama dengan 1. Ini adalah permisalan yang tepat karena apabila disubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan yang ada akan menghasilkan jumlah yang sama. Pada bagian akhir pengerjaan
Dan mahasiswa kedua ini tidak membuat kesimpulan yang menyatakan kombinasi yang mungkin hanya ada dua, yaitu 20,20 dan 100,1. Eh, dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman. Mahasiswa belum dapat mengoptimalkan seluruh kemampuan, terutama kemampuan pemahaman matematisnya dalam mengerjakan soal teori bilangan sehingga cenderung menyerah dalam mengerjakan soal ketika mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya pemahaman dalam membedakan bilangan rasional dengan irasional beserta definisi dan sifat-sifatnya atau materi prasyarat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih eh, dari kelompok kupu-kupu malam. Oke, saya hanya menggarisbawahi bahwa ini kan adalah kalau dari lihat dari presentasi jurnal kamu ini menunjukkan bahwa eh, berkaitan dengan mata kuliah statistik, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya namanya kita usaha dan upaya itu yang nilai paling terbesar sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini mata kuliah statistik untuk mata kuliah statistik ini cocok karena dia analisis pemahaman matematis gitu kan pada mata kuliah teori bilangan gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas presentasinya luar biasa. Tetap semangat ya. Oke, Baik, Far. Terima kasih kembali. yuk silakan silakan kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Ayo, silakan. Soalnya kan ini jadi buat bantu nilai kamu juga nih nanti dongkrak banget. Silakan. Pak, ini langsung semuanya apa berapa-berapa kelompok dulu, Pak? Ya, yang kalau udah bisa semua ya semua kita jalan ya udah selesai gitu loh. Yang udah siap aja. Siapa nih Eni ya? Kelompoknya Eni ya? Kecil banget soalnya. Silakan, silakan. Udah share screen, siapa yang mau presentasi silakan. Silakan Cindy. Itu Sin, tadi yang gambar panah itu loh. Yang gambar panah udah tinggal langsung bisa presentasi itu. Ya, bentar, Pak, bentar.
Cindy sama siapa? Pak, Sama Ernie maaf Prancis Pak. udah. Pak, Ya, maaf Pak, saya boleh izin live nggak Pak? Izin oke. live. Saya mau lanjut kerja dulu Pak. Oh iya, silakan. Maaf Pak ya, saya Ya, lagi. oke. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Ciwi ingin mempresentasikan tugas matematika diskrit yang berjudul Peran Teori Himpunan dalam Meningkatkan Keamanan Siber. Bentar, Pak. Di sini ada nama kelompok Ermi Kurniawati dan Cindy Sulistia Bahri. Aku mau langsung jelasin ke pendahuluan ya, Pak. Penelitian Silakan. ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja berbasis teori himpunan guna meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan ancaman siber. Teori himpunan dengan operasi dasarnya seperti union, intersection, dan complement menawarkan pendekatan matematis yang sistematis untuk menganalisis data keamanan dan mengidentifikasi pola serangan. Kerangka kerja yang diusulkan dirancang untuk memanfaatkan keunggulan teori himpunan dalam mengklarifikasi data, mengurangi noise, dan meningkatkan akurasi deteksi ancaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana teori himpunan dapat digunakan dalam membangun model deteksi ancaman siber. Rumusan masalah yang kedua, apa keterbatasan penerapan teori himpunan dalam deteksi dan pencegahan ancaman siber dibandingkan dengan metode lainnya. Tujuannya, mengembangkan model deteksi ancaman siber berbasis teori himpunan, mengeksplorasi peran teori himpunan dalam meningkatkan sistem keamanan digital, mengintegrasikan konsep teori himpunan dengan teknologi keamanan sistem modern. Teori himpunan. Teori himpunan merupakan cabang matematika yang mempelajari kumpulan objek dan operasi yang dapat dilakukan pada objek tersebut. Konsep dasar teori himpunan meliputi union, yang menggabungkan semua elemen dari dua atau lebih himpunan. Intersection, yang mengambil elemen yang sama dari dua atau lebih himpunan. Di sini ada komplement yang menentukan elemen yang tidak termasuk dalam suatu himpunan relatif terhadap himpunan universal. Operasi-operasi ini telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, statistik, dan logika karena kemampuannya dalam mengorganisasi dan menganalisis data secara sistematis. Keamanan siber. Keamanan siber menjadi salah satu isu kritis di era digital mengingat meningkatnya frekuensi dan kompleksitas serangan siber. Beberapa tantangan utama dalam keamanan siber meliputi ancaman yang dinamis. Serangan siber terus berevolusi membuat metode deteksi tradisional kurang efektif. Lalu ada volume data yang besar. Analisis data keamanan memerlukan pemrosesan yang cepat dan akurat. Dan false positif. Tingginya alarm palsu dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem deteksi.
Boleh dilanjutkan sama teman aku. Selanjutnya ada gap penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diatasi. Keterbatasan metode tradisional. Metode deteksi ancaman yang ada sering kali tidak mampu menghadapi serangan yang dinamis dan kompleks. Kurangnya pendekatan matemis. Penerapan teori himpunan dalam keamanan siber masih belum banyak dieksplorasi, padahal potensinya sangat besar. Kebutuhan akurasi dan efisiensi. Diperlukan pendekatan baru yang dapat mengurangi false positif dan meningkatkan kecepatan deteksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengusulkan kerangka kerja berbasis teori himpunan yang inovatif dan efektif. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis teori himpunan untuk menganalisis ancaman siber. Kerangka kerja diusulkan dirancang untuk memproses data keamanan dengan menerapkan operasi himpunan seperti union, intersection, dan komplement guna mengidentifikasi pola ancaman secara efisien. Desain penelitian meliputi tahapan berikut. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data ancaman siber dari sumber yang relevan. Kedua, pre-processing data, membersihkan data dan memformat data untuk memastikan kesiapan analisis. Yang ketiga, penerapan operasi himpunan. Menggunakan operasi himpunan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data. Yang keempat, evaluasi, mengukur efektivitas kerangka kerja dengan metrik yang telah ditentukan. Lanjut, data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber berikut. 1. Log jaringan, mencatat aktivitas jaringan untuk mendeteksi anomali. Yang kedua, database ancaman berisi informasi tentang serangan siber yang diketahui seperti malware dan phishing. Yang ketiga, dataset publik, contohnya CCDS 2017 atau UNSW NB15 yang sering digunakan dalam penelitian keamanan siber. Data tersebut dipilih karena relevansinya dalam mengidentifikasi pola ancaman dan kemampuannya untuk mendukung analisis berbasis himpunan. Lanjut, operasi himpunan. Operasi himpunan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi 1. Union atau gabungan, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memperluas cakupan analisis. Yang kedua, intersection atau irisan, mengidentifikasi pola umum atau serangan yang muncul di beberapa dataset. Yang ketiga, komplement atau komplement, menyaring data yang tidak relevan atau tidak termasuk dalam kategori ancaman. Operasi-operasi ini digunakan untuk mengklasifikasi data, mengurangi noise, dan meningkatkan akurasi deteksi. Lanjut, alat dan teknik. Beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam implementasi kerangka kerja meliputi 1. Bahasa pemrograman, Python atau R untuk analisis data dan implementasi algoritma. Yang kedua, libraries, Pandas, NumPy, dan scikit-learn untuk memprosesan data dan machine learning. Yang ketiga, tools visualisasi, Matplotlib atau tablet untuk memvisualisasi hasil analisis. Yang ketiga, algoritma clustering seperti K-means dan klasifikasi seperti Decision Tree untuk Kedengeran ya Pak suara saya? Terdengar. Ya, suaranya. Di sini ada alat dan teknik. Beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam implementasi kerangka kerja meliputi bahasa pemrograman, yaitu ada Python atau R untuk analisis data dan implementasi algoritma. Kemudian dan ada libraries. Di libraries ini ada Pandas, NumPy, dan scikit-learn untuk pemrosesan data dan machine learning. Yang ketiga ada tools visualisasi.
yaitu ada Matplotlib atau Tableau untuk memvisualisasikan hasil analisis. Dan ada algoritma clustering seperti K-means dan klasifikasi seperti decision tree untuk mendukung operasi himpunan. Sini ada analisis hasil. Penerapan operasi himpunan menunjukkan peningkatan signifan dalam deteksi ancaman. Berikut adalah ringkasan hasil utama, yaitu union. Menggabungkan data dari berbagai sumber meningkatkan cakupan deteksi hingga 15%. Dan ada intersection, mengidentifikasikan pola umum mengurangi false positif sebesar 20%. Dan ada complement, menyaring data yang tidak relevan meningkatkan efisiensi pemrosesan sebesar 10%. Di sini ada perbandingan dengan metode tradisional. Bisa dilihat ada tabel di sini kerangka kerja berbasis himpunan dibandingkan dengan metode deteksi tradisional seperti signature based detection dan anomaly based detection. Hasil perbandingan ditunjukkan pada tabel 1. Di sini bisa dilihat metode signatur akurasinya 85,2%, presisinya 82,5%, recall-nya 80%, dan F1 skornya 81,2%. Ada anomali yang akurasinya punya 88,7%, dan presisinya 86%, recall-nya 84,5%, dan F1 skornya 85,2%. Dan ada kerangka kerja himpunan yang akurasinya paling tinggi 92,3%, presisinya 90,5%, recall-nya 89,8%, dan F1 skornya 90,1%. Dan di sini ada visualisasi hasil. Untuk memvisualisasikan kinerja kerangka kerja, berikut adalah grafik perbandingan akurasi dan false positif rate FPR pada gambar 1 ini. Di sini signatur akurasinya 85,2%, FPR-nya 12,5%. Anomaly based 88,7%, FPR-nya 8,3%. Kerangka kerja himpunan 92,3%, dan FPR-nya itu 5,2%. Visualisasi hasil akurasi kerangka kerja berbasis himpunan mencapai 92,3%, lebih tinggi daripada signature base 85,2% dan anomaly base 88,7%. Di FPR ini kerangka kerja berbasis himpunan memiliki FPR terendah 5,2% dibandingkan signature base 12,5% dan anomaly base 8,3%. Visualisasi ini memperkuat temuan bahwa kerangka kerja berbasis himpunan lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dan mengurangi false positif. Lalu interpretasi hasil, keberhasilan kerangka kerja berbasis himpunan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: efisiensi operasi himpunan, union, intersection, dan complement memungkinkan analisis data yang lebih sistematis dan terstruktur. Yang kedua, reduksi noise. Operasi complement membantu menyaring data yang tidak relevan, meningkatkan akurasi deteksi. Yang ketiga, skalibilitas. Kerangka kerja ini dapat diterapkan pada dataset besar tanpa kehilangan efisiensi. Lalu ada implikasi. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem keamanan siber. Yang pertama ada peningkatan akurasi. Kerangka kerja berbasis himpunan dapat mengurangi risiko false positif dan meningkatkan deteksi ancaman yang sebenarnya. Yang kedua ada efisiensi sumber daya, yaitu pengurangan noise dan optimasi pemrosesan data menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Yang ketiga ada integrasi dengan teknologi lain. Kerangka kerja ini dapat dikombinasikan dengan machine learning untuk hasil yang lebih baik. Lalu ada keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini meliputi ketergantungan pada kualitas data. Hasil sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas dataset. Yang kedua, kompleksitas implementasi penerapan operasi himpunan yang memerlukan pemahaman matematis yang mendalam. Yang ketiga, ada skala dataset. Penelitian ini hanya menggunakan dataset berukuran menengah, perlu validasi lebih lanjut pada dataset yang lebih besar. Dan saran untuk penelitian selanjutnya, jadi untuk pengembangan lebih lanjut disarankan eksplorasi dataset yang lebih besar, menguji kerangka kerja pada dataset dengan volume dan variasi yang lebih tinggi.
integrasi dengan AI atau ML, menggabungkan teori himpunan dengan teknik machine learning untuk analisis yang lebih canggih. Lalu yang ketiga ini ada optimasi algoritma, mengembangkan algoritma yang lebih efisien untuk operasi himpunan pada data real time. Jadi kesimpulannya, teori himpunan memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan siber, terutama dalam deteksi dan pencegahan ancaman melalui pengelompokan, analisis pola, dan klasifikasi serangan. Dengan pendekatan berbasis himpunan, irisan, gabungan, dan komplemen, model deteksi dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara lebih sistematis. Secara keseluruhan, penerapan teori himpunan dalam keamanan siber dapat membantu organisasi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat, responsif, dan cerdas, sehingga risiko serangan dapat diminimalkan dengan lebih efektif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi teori ini dalam sistem keamanan siber yang lebih kompleks dan dinamis. Terima kasih. Terima kasih Cindy sama siapa? Sama Erni, Pak. Nih ya. Eh, Bagus ya. Jadi bisa ternyata teori himpunan itu yang kita selama ini belajar dari SD, SMP, SMA gitu ya kepake ternyata buat cyber ya. Gitu kan? Ya, pengetahuan baru ya buat teman-teman sekalian juga. Satu hal aja sih masukan aja. Kalau misalnya presentasi, kamu nggak capek nggak sih di ngomong gitu tuh nggak ada titik komanya tuh. Iya Pak, saya udah lama nggak presentasi makanya kayak nervous gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan nanti lebih rileks lagi aja ya. Jadi kan pengalaman nih buat nanti buat apa kalian kalau skripsi sidang skripsi kan harus bisa presentasinya. Jadi jangan jangan joros, santai aja gitu ya. Oke? Iya Pak, iya Oke, Pak. good. Bagus. Terima kasih Cindy dan Erni. Oke, mungkin satu lagi ya. Kita satu lagi boleh ya. Silakan. Pak, dari kelompok saya boleh. Silakan, silakan. Selamat malam, Pak. Wah, ini keren nih. Yuk, silakan. Saya Vintio Caun Rifat Abadi ingin membahas tentang efek domino pada induksi matematika. Dalam bilangan bulat, kita bisa menentukan suatu kebenaran dengan menggunakan induksi matematika. Induksi matematika juga suatu hal yang berupa kerangka karena tidak mempunyai karakter yang sama dengan induksi matematika. Karena sudah ada bentuk realnya, sekarang kita bisa lebih mudah untuk memahami induksi matematika untuk menentukan kebenarannya itu sendiri. Dalam makalah ini kami ingin menentukan kebenaran induksi matematika pada efek domino. Dasar efek domino adalah jika kartu domino pertama jatuh, maka kartu selanjutnya akan jatuh karena mendapat dorongan dari kartu pertama. Kejadian ini akan berjalan secara terus-menerus sampai kartu terakhir jatuh. Kejadian ini sebanding dengan karakter induksi matematika. Jika A dalam kurung N benar, dalam kurung N plus 1 juga benar, di mana N adalah bilangan bulat positif. Sejarah induksi matematika. Pada sekitar tahun 1000, untuk membuktikan teorema binomial dan sifat segitiga Pascal menggunakan bukti implisit dengan induksi matematika, pada saat itu tidak ada ahli matematika yang mampu membuktikannya. Namun pada tahun 1665, ada seorang bisa membuktikannya secara eksplisit, yaitu Blaise Pascal, ilmuwan asal Prancis. Lalu dia menulisnya di dalam bukunya yang berjudul Du Triangle Arithmetic. Pada akhir abad ke-19, matematikawan bernama R
Dedekind, dan G. Peano memperbarui ilmu induksi matematika, sekumpulan aksioma yang menggambarkan bilangan 62 bulat positif dikembangkan oleh Dedekind. Sedangkan Peano memperbaiki aksioma dan memberikan definisi logis. Lalu muncullah aksioma yang bernama postulat Peano. Pembuktian teorema binomial dengan induksi matematika. Untuk membuktikan teorema binomial dengan induksi matematika, kita harus menggunakan rumus Pascal, yaitu rumus yang dikembangkan oleh matematikawan bernama Blaise Pascal. Rumus Pascal merupakan rumus yang digunakan untuk masalah pencacahan. Rumus Pascal menggunakan nilai kombinasi R dari N plus 1 dengan kombinasi R min 1 dan R dari N. Bilangan bulat positif R lebih kecil dari N adalah nilai R dari N. Rumus ini biasa digunakan untuk menghitung nilai kombinasi besar dengan memasukkannya ke dalam kombinasi yang lebih kecil. Berikut adalah contoh gambarnya. Definisi induksi matematika. Induksi matematika merupakan cara yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu benar untuk setiap bilangan asli. Ada dua cara untuk membuktikannya, yaitu dengan satu, menunjukkan bahwa jika pertanyaan itu berlaku untuk bilangan satu. Dua, dan jika nilai N itu berlaku, maka untuk nilai N plus 1 juga berlaku. Di dalam induksi matematika, ada sebuah teknik yang dibangun untuk membuktikannya. Sebuah pernyataan dan digunakan untuk mengecek hasil yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Eh, Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya, Pak Rifat Abadi. Baik, untuk selanjutnya ada bentuk induksi umum. Penggunaan induksi matematika tidak hanya untuk membuktikan pernyataan matematika yang menyangkut bilangan saja, tetapi dalam kasus sehari-hari kita juga dapat membuktikan segala hal yang menyangkut himpunan objek yang umum. Untuk syarat objek tertentu harus memiliki keturunan dan mempunyai komponen terkecil secara umum. Bentuk induksi dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan N terurut dengan baik oleh kurang dari, dan A dalam kurung N adalah pernyataan perihal elemen N dan N. Kita ingin membuktikan bahwa A adalah N benar untuk semua N sama dengan N besar. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu dua cara, yaitu A dalam kurung N0 benar, yang dalam hal ini N. 0 adalah elemen terkecil di dalam N. Untuk semua N, A dalam kurung M benar untuk semua M kurang dari N. Maka A adalah N juga benar. Selanjutnya ada pembuktian dengan induksi matematika. Yang pertama ada basis induksi menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku ketika N adalah sama dengan nilai terendah yang N berikan dalam pernyataan. Biasanya N sama dengan 0. Yang kedua, langkah induksi menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut berlaku untuk N tertentu, maka pernyataan tersebut juga berlaku bila N plus 1 digantikan dengan N. Yang ketiga, kesimpulan berupa hasil pembuktian dari induksi matematika, apakah pernyataan matematika itu benar atau salah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan induksi matematika. Untuk kelebihannya itu sendiri, induksi matematika mempunyai aturan dan bahasa yang jelas dan tersusun dengan kuat, sehingga untuk mengetahui hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan polanya yang sudah ditentukan. Dan untuk kekurangannya,
induksi matematika tidak bisa digunakan selain bilangan bulat, namun seiring waktu berjalan kemajuan teknologi yang semakin maju, bisa membuat kesimpulan dan pembuktian dari induksi itu sendiri menjadi salah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa hasil itu tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya ada macam-macam prinsip induksi matematika. Yang pertama ada prinsip induksi sederhana. Untuk membuktikan nilai A adalah N itu benar, kita harus membuktikan bahwa nilai A1 benar. Dan untuk semua nilai N lebih dari 1, jika A adalah N benar, maka A N plus 1 juga benar. Yang kedua ada prinsip induksi yang dirampatkan. Perbedaan prinsip induksi sederhana dengan prinsip induksi yang dirampatkan adalah pada induksi sederhana. Kita selalu memakai basis induksi untuk N sama dengan 1. Akan tetapi, pada 65 prinsip induksi yang dirampatkan, basis induksi tidak selalu dimulai dengan N sama dengan 1. Nilai N bisa berapa saja, asalkan N merupakan anggota bilangan asli. Yang ketiga ada prinsip induksi kuat. Versi induksi kuat ini mirip dengan induksi sederhana, kecuali pada langkah kedua. Kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat pada semua pernyataan. A adalah 1, A adalah 2, A adalah N. Adalah benar dari hipotesis yang menyatakan bahwa A adalah N benar. Yang keempat ada prinsip induksi secara umum. Prinsip ini biasa digunakan untuk pembuktian yang mengikat bilangan bulat positif, tapi juga bisa untuk membuktikan himpunan yang lebih umum. Prinsip ini memiliki syarat himpunan itu harus memiliki keturunan dan elemen yang kecil. Selanjutnya, di sini ada terlampir contoh soal. Contoh soal pertama, jumlah deret bilangan asli. Soal, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan asli N adalah 1 plus 2 plus 3 plus N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Cara pertama ada basis induksi, N ialah 1. Kita uji apakah rumus benar untuk N sama dengan 1. 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Karena kedua rumus sama, maka pernyataan benar untuk N adalah 1. Yang kedua ada hipotesis induksi. Misalkan pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2. Kita asumsikan ini benar dan gunakan untuk membuktikan kasus N sama dengan K plus 1. Selanjutnya ada langkah induksi. Kita buktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus K plus dalam kurung K plus 1 sama dengan dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2 per 2 menggunakan hipotesis induksi. Dalam kurung K plus 1 per 2 tutup kurung plus dalam kurung K plus 1 tutup kurung. Sederhanakan K dalam kurung K plus 1 per 2 plus 2 dalam kurung K plus 1 per 2 sama dengan K dalam kurung K plus 1 plus 2K plus 1 per 2. Dengan hasil dalam kurung K plus 1 dan K plus 2 per 2. Oke, terima kasih kelompoknya Riva. Ya, iyalah. Oke, jadi keren ya.
dari induksi matematika ya. Jadi penerapannya bisa ke efek domino. Oke, good. Selamat buat teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Oke, mungkin kita boleh cukup ya. Sudah jam 9. Jadi minggu depan yang belum presentasi masih ada kesempatan untuk minggu depan. Ya, kalau misalnya minggu depan selesai ya sudah berarti selesai kita. Selesai artinya apa? Selesai nggak ada. Bukan minggu depan, habis Lebaran, minggu depan libur. Ya, jadi kalau nggak ada lagi yang presentasi sudah berarti nilainya ya segitu. Yang nggak presentasi ya berarti nilainya 0. Ya, oke? Baik, Ada yang Pak. mau ditanyakan, teman-teman? Oke, Pak. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kuliah kita cukupkan sampai sini. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. Semoga besok kalian tetap selalu sehat dan dapat bekerja dengan sedia kala ya. Amin.